Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Cantika Ayu dengan NIM 2421034. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu PTK. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Fauzan Azim MPD. Materi pertama yaitu mengenai pengertian PTK. PTK atau sering kita dengar sebagai penelitian tindakan kelas merupakan salah satu metode penelitian yang mana tindakan ini dilakukan oleh guru kelas untuk memperbaiki pelajaran dengan cara melakukan refleksi diri pada proses pembelajaran atau PTK juga bisa diartikan sebagai proses pengajian masalah pembelajaran di dalam kelas. Melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru dengan melakukan berbagai tindakan yang sudah terencana dalam situasi nyata. Lalu, kenapa harus ada PTK? Ya tentu saja, karena PTK adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Masalah dari PTK tentu adalah masalah yang sehari-hari kita hadapi di dalam kelas. Sehingga, apabila seorang guru dapat melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, maka dampaknya adalah sebuah perbaikan. Dampak dari sebuah tindakan yang dilakukan akan dirasakan oleh guru dan peserta didik. Lalu, apa tujuan dari PTK? Yaitu memperbaiki mutu, mengatasi masalah pembelajaran, serta meningkatkan profesionalitas pendidik. Ataupun tujuan lain dari PTK yaitu menumbuh kembangkan budaya akademik. Apa perbedaan PTK dengan penelitian lainnya? Penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh guru sendiri di ruang kelasnya sendiri. Dilakukan oleh guru dalam ruangan kelas. Yang kedua, kurang formal, yaitu ukuran kerepresentatifan sampel tidak dihiraukan. Pengembangan instrumen yang valid dan reliable tidak dilakukan dan tidak digunakan analisis statistik yang rumit, serta tidak selalu menggunakan hipotesis, kecuali yang berkaitan dengan uji teori. Sedangkan penelitian lainnya itu dilakukan oleh orang luar, yang mana lebih formal, yang mana sampel harus representatif, instrumen harus dikembangkan sehingga valid dan reliable, menuntut penggunaan analisis statistik atau kuantitatif, mempermasyarakatan hipotesis. Lalu, siapa saja yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini? Yang pertama pastinya adalah peserta didik, yang mana mampu menyesuaikan masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu guru, memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kinerja guru. Juga mampu berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Guru pun juga bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Manfaat PTK juga dirasakan oleh lembaga pendidik atau sekolah yang mana dengan dilakukan PTK ini, sekolah memiliki guru yang hebat karena memiliki kemampuan melakukan sebuah perubahan atau perbaikan kinerja secara profesional sehingga secara bertahap sekolah juga bisa meningkatkan mutunya. Dan masyarakat secara berbondong-bondong akan percaya dan mengamanahkan anaknya untuk dititipkan di sekolah tersebut. Lalu, apa prinsip dari PTK ini ya? Ya tentu saja, yaitu adanya siklus yang berkelanjutan, yang mana dengan adanya siklus, seorang guru berusaha untuk memperbaiki apabila pada siklus pertama belum ada peningkatan, maka dilanjutkan dengan siklus berikutnya. Dan apabila dianggap sudah ada peningkatan, maka siklus tersebut boleh dihentikan. Dari siklus ke siklus, metode pendekatan, model pembelajaran harus tetap tidak ada perubahan. Langsung atau metode pendekatan ataupun model dari siklus ke siklus yang ada hanya disempurnakan. Lalu apa saja ya sasaran dari penelitian PTK ini? Yang pertama pastinya siswa. Ketika siswa sedang mengikuti proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, selanjutnya yang kedua itu guru yang sedang mengajar atau membimbing siswa. Yang ketiga itu materi, yang mana pelajaran ditugaskan pada siswa.
Keempat, yaitu peralatan atau sarana pendidikan yang digunakan guru dalam pembelajaran. Yang kelima, yaitu hasil pembelajaran yang ditinjau dari 3 ranah kognitif, afektif, psikomotorik. Dan yang keenam, yaitu lingkungan di kelas, sekolah, dan lingkungan rumah. Adapun siklus penelitian dalam penelitian PTK, yang pertama adalah pra-PTK. Yang pertama itu identifikasi masalah, yang kedua ada analisis masalah, ketiga merumuskan masalah, 4 merumuskan hipotesis tindakan, 5 mengajukan izin PTK. Selanjutnya yaitu setelah pra-PTK ada yang namanya perencanaan PTK. Yang pertama menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua menyusun LKPD, yang tiga mengembangkan instrumen evaluasi, yang keempat menyusun instrumen evaluasi serta itu ada tindakan atau pelaksanaan. Yang mana langkah-langkahnya pertama yang harus dilakukan guru, yang kedua langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik, yang ketiga model atau metode pembelajaran yang digunakan, 4 media pembelajaran, dan yang kelima yaitu jenis instrumen yang digunakan. Setelah itu ada yang namanya observasi. Yang pertama melaksanakan observasi dengan menggunakan format observasi. Yang kedua menilai hasil tindakan dengan menggunakan LKPD. Refleksi yaitu refleksi. 1. Refleksi awal merupakan latar belakang masalah untuk gangguan umum. 2. Refleksi mengkaji hal-hal yang telah terjadi, yang telah dicapai dan yang belum dicapai atau belum tuntas dari tindakan yang telah dilakukan. Berapa kali siklus ini harus dilakukan? Yaitu siklus minimal 2 kali pertemuan. Hal ini dilakukan agar terjadi perbedaan antara PTK dengan pembelajaran biasa. Dalam menentukan judul PTK pun terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama what, yaitu apa yang ditingkatkan seperti meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang kedua who, yaitu siapa yang tingkatkan, tentu saja ya peserta didik. Yang ketiga how, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkannya. Ya tentu saja meningkatkannya dengan cara adanya tindakan dari seorang guru, bisa berupa model, metode, ataupun sarana dan proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Itulah pemaparan materi saya mengenai penelitian PTK. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.